Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Timnas U23 Indonesia bertarung sengit di Sidoarjo, Korea Selatan tunjukkan produktivitas mengerikan, pelajaran penting untuk Garuda Muda. Kualifikasi Piala Asia U23 2026 menghadirkan drama menarik bagi penggemar sepak bola Asia, termasuk Indonesia. Grup J menampilkan Timnas U23 Indonesia, Laos, Makau, dan Korea Selatan. Indonesia menjadi tuan rumah dengan seluruh pertandingan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Babak kualifikasi ini menjadi kesempatan emas bagi Garuda Muda untuk menunjukkan kualitas mereka di level internasional. Timnas U23 Indonesia vs Laos, dominasi tanpa gol. Laga perdana Timnas U23 Indonesia menghadapi Laos berlangsung pada Rabu, 3 September tahun 2025 malam WIB. Sejak menit awal, anak-anak asuhan Gerald Van den Burg tampil agresif, mencoba menguasai bola, dan menekan pertahanan lawan. Tim Indonesia menerapkan formasi 4-3-3 dengan kombinasi lini tengah yang kreatif dan pergerakan sayap yang cepat. Pada menit kedua, Timnas U23 Indonesia menciptakan peluang pertama lewat Robbie Darwish yang melepaskan tembakan spekulasi dari luar kotak penalti setelah menerima umpan silang Rafael Struijk. Namun, bola masih melebar. 5 menit kemudian, gol pertama Indonesia hampir tercipta melalui Raihan Hennen memanfaatkan umpan tarik Doni Tripamungkas, tetapi dianulir karena Jens Raven berada di posisi offside. Pertahanan Laos yang rapat, menerapkan strategi low block, membuat Garuda Muda kesulitan menembus lini belakang lawan. Beberapa peluang lain dari Tauni Firmansyah, Jens Raven, dan Raihan Hennen masih gagal dikonversi menjadi gol hingga turun minum, membuat skor tetap 0-0. Babak kedua menampilkan pergantian strategi. Van den Burg memasukkan Hoki Caraka menggantikan Jens Raven untuk menambah agresivitas lini depan. Beberapa peluang emas tercipta melalui Arhan Fikri, Raihan Hennen, dan Doni Tripamungkas. Bahkan, serangan balik cepat Indonesia melalui Hoki Caraka nyaris membuahkan gol pada menit ke-72. Namun, kiper Laos, Koplok Khatib, tampil impresif dan menghalau semua percobaan, menutup laga hingga menit ke-75 dengan skor 0-0. Pertandingan ini menunjukkan dominasi penguasaan bola Indonesia, kreativitas lini tengah, dan serangan sayap yang agresif, namun menghadapi pertahanan Laos yang disiplin dan rapat, efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi tantangan. Anak-anak muda Indonesia harus lebih tajam dalam memanfaatkan peluang dan berani menembus pertahanan lawan. Susunan pemain Timnas U23 Indonesia 4-3-3. Cahya Supriyadi, Kade Arel, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, Doni Tripamungkas, Robbie Darwish, Tauni Firmansyah, Arhan Fikri, Raihan Hennen, Rafael Struijk, Jens Raven. Pelatih, Gerald Van den Burg. Laos 5-3-2, Koplok Khatib, Voute Vong Sang Vilai, Haman Tapasut, Anantaza Sipongvan, Vedavan Somsanit, Volong Vinavong, Onesavan Konuchan, Sonevilai Vetiangsi, Anvet Vongsa, Soksavan Hapcakavan, Peter Ventavong. Pelatih, Hahayop Jun. Korea Selatan vs Makau, produktivitas yang menggila. Pada laga paralel di grup J, Timnas U23 Korea Selatan menghadapi Makau yang berperingkat jauh di bawah mereka di ranking FIFA. Pertandingan ini berlangsung pada hari yang sama, Rabu, 3 September tahun 2025. Meskipun terdapat jurang ranking yang besar, Korea Selatan sempat bermain santai di awal babak pertama, mungkin untuk beradaptasi dengan cuaca panas Sidoarjo. Gol pertama tercipta pada menit ke-13 melalui Jong Yi-sang, memanfaatkan sapuan gagal bek Makau dan menaklukkan kiper dalam duel 1-1. Skor 1-0. Babak pertama ditutup dengan gol kedua di injury time melalui Park Seung-ho, menambah keunggulan menjadi 2-0. Babak kedua menjadi pesta gol Korea Selatan. Penalti sukses dieksekusi oleh Jong Ye-sang 3-0. Kemudian gol keempat lahir dari aksi individu Kang Seong-jin, dan gol kelima tercipta melalui tendangan jarak jauh Indah Seo Ye-min, menutup skor 5-0. Produktivitas mengerikan Korea Selatan menjadi pesan tersendiri bagi Timnas U23 Indonesia. Dominasi penguasaan bola, agresivitas, efisiensi penyelesaian akhir,
dan kesabaran menunggu celah lawan harus menjadi pelajaran penting bagi Garuda Muda agar dapat bersaing di grup J. Susunan pemain Korea Selatan: Moon Hyun-hao Ga, Cho Jin, Hye Sok Hyun, Lee Hyun Yang, Jong Kang Min, Park Jun Seo, Wang Duyun, Lee Sung Won, Park Sung Hao, Kang Sung Jin, Jong Ye Sang. Pelatih: Lee Min Sung Macau, Alex Seo Ga, Lam Wang Kin, So Hin Nang, Huang Chafong, Ko Park San, Yong Lek Hang, Wong Woo Hin, Leong Wai Hin, Bang Sai Hu, Si Huin, Pan Sikit. Pelatih: Kaukar Lokenet. Pelajaran taktik dan strategi untuk Indonesia. Pertandingan Korea Selatan vs Macau memberikan beberapa pelajaran strategis. Pertama, pentingnya memanfaatkan setiap kesalahan lawan. Kedua, menjaga konsistensi dan intensitas hingga menit akhir sangat penting, sebagaimana gol Spell Yemin menit ke-88. Ketiga, transisi cepat dan kerjasama antar lini merupakan kunci produktivitas. Timnas U23 Indonesia menghadapi Laos dan Macau harus mampu mengkombinasikan penguasaan bola dengan efektivitas serangan, memanfaatkan pergerakan sayap, serangan balik cepat, dan kemampuan memecah pertahanan low block. Mentalitas dan konsistensi menjadi faktor penentu kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Selain persiapan taktik dan skuad, Indonesia mendapat dukungan penuh dari aparat keamanan. Polisi dan TNI bekerja sama menjaga keamanan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, memastikan pertandingan berlangsung lancar dan aman. Dukungan ini memberikan motivasi tambahan bagi pemain muda untuk tampil maksimal di depan supporter sendiri. Moral Zilstra dan kontribusi pemain keturunan. Selain permainan tim, salah satu sorotan adalah pemanggilan pemain baru Moral Zilstra untuk memperkuat timnas senior di FIFA McD. Awalnya diproyeksikan untuk timnas U23, Zilstra akhirnya membantu tim senior karena absennya striker utama All Romney. Kehadirannya menambah kedalaman skuad dan memberikan opsi baru dalam serangan, yang menunjukkan bagaimana kombinasi pemain lokal dan keturunan dapat meningkatkan kualitas tim. Tekad pelatih dan mental pemain. Pelatih timnas Indonesia, Gerald Van den Burg untuk U23 dan Patrick Kluivert untuk tim senior, menekankan fokus, disiplin, dan kerjasama tim. Van den Burg menilai bahwa meski serangan Garuda Muda sering terhambat pertahanan Laos, para pemain menunjukkan energi tinggi dan kesungguhan di lapangan. Kluivert menegaskan pentingnya mental bertanding, adaptasi cepat dengan kondisi lapangan, serta kesiapan fisik dan taktik menghadapi lawan tangguh seperti Lebanon dan Taiwan di FIFA McD. Pesan penting dari pertandingan Grup J. Gabungan hasil pertandingan pertama Grup J memberikan pesan penting bagi timnas U23 Indonesia. Korea Selatan menunjukkan produktivitas tinggi dan disiplin serangan, sedangkan Laos menampilkan pertahanan rapat yang sulit ditembus. Garuda Muda harus menyimbangkan agresivitas menyerang dengan disiplin bertahan, menjaga konsentrasi, dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Efektivitas penyelesaian akhir menjadi sorotan utama. Beberapa peluang emas dari Raihan Henan, Rafael Struijk, Hoki Caraka, dan Arhan Fikri menunjukkan kemampuan menciptakan peluang, namun konversi gol harus ditingkatkan. Mental, koordinasi antar lini, dan kreativitas permainan menjadi faktor penentu untuk meraih kemenangan di laga berikutnya. Jadwal selanjutnya Timnas U23 Indonesia Sabtu, 6 September tahun 2025. Macau vs Timnas U23 Indonesia Selasa, 9 September tahun 2025. Korea Selatan vs Timnas U23 Indonesia. Laga-laga ini menjadi momen krusial untuk meraih poin penuh, menjaga peluang lolos ke putaran berikutnya, dan mengasah kemampuan para pemain muda Indonesia menghadapi kompetisi tingkat Asia. Hingga laga perdana Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, Timnas U23 Indonesia menunjukkan dominasi penguasaan bola melawan Laos, namun menghadapi pertahanan rapat yang sulit ditembus. Di sisi lain, Korea Selatan memberikan contoh bagaimana efektivitas penyelesaian akhir, kerjasama tim, dan konsistensi dapat menghasilkan kemenangan besar. Garuda Muda harus belajar dari laga-laga ini, meningkatkan efektivitas serangan, menjaga fokus sepanjang pertandingan, dan memanfaatkan setiap peluang untuk meraih hasil optimal. Mental, fisik, dan taktik menjadi faktor penentu agar Indonesia dapat bersaing di Grup J
mengejar tiket ke putaran selanjutnya dan membuktikan kualitasnya di kancah Piala Asia U23 ke 2026.